Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita sudah berada di tahun baru Islam, yaitu 1446 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 3 Muharram. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat umur panjang, sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat umur panjang ini kita bisa menambah bekal kita dalam kehidupan di alam dunia ini, yang suatu saat dunia ini akan kita tinggalkan. Dan kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Di antara kamu sekalian adalah bekal ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa digolongkan sebagai hambanya yang bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menyikapi perubahan tahun, khususnya di tahun baru Islam, kita selaku umat Islam harus ada sebuah komitmen. Komitmen untuk berbuat yang lebih baik, beramal yang lebih baik dibanding di tahun-tahun yang telah lalu. Karena kita selaku manusia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih. Kita mau bermaksiat kepada Allah atau kita senantiasa mau beribadah kepada Allah, itu tergantung kita. Kita mau sukses di dunia, itu juga tergantung kita. Kita mau sukses di akhirat, juga tergantung kita. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah katakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib sebuah kaum apabila kaum itu tidak mau merubah nasib dirinya sendiri. Ketika kita ingin sehat, tentunya kita disuruh untuk menjaga kesehatan. Nah, ketika kita dalam kondisi sakit, maka usaha kita agar kita bisa berubah menjadi sehat, salah satu ikhtiarnya adalah kita berobat. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang dalam diri kita selaku manusia ini Allah ilhamkan dua sifat yang saling berbeda. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku berikan dalam jiwa manusia itu sikap fujur. Sikap fujur ini sikap yang suka bermaksiat kepada Allah. Wa taqwaha, dan sifat ketakwaan. Tergantung bagaimana kita mau memilih, terserah kita, Pak. Ketika kita pengen pilih ketakwaan, Allah tentunya akan membimbing kita. Misalnya saja, ketika tahun ini kita belum berhaji, Pak. Ada sebuah niatan yang kuat dalam diri kita untuk memenuhi perintah Allah melaksanakan ibadah haji.
Allah kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini tergantung bagaimana usaha kita, upaya kita. Karena di dalam Al-Qur'an secara jelas Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mencari keridhaan Allah, maka sungguh Allah akan menunjukkan baginya jalan-jalan fisabilillah. Jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat di tahun ini saudara-saudara kita yang sudah berangkat haji, pengalamannya, latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang dia hanya bekerja, menurut logika kita tidak mungkin dia bisa berangkat haji. Dia hanya pedagang kecil, dia hanya tukang penjual cilok, dia hanya tukang pembersih apa itu yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Tetapi ketika dalam dirinya memang ada kesungguhan dia untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan terbukti, kita melihat biasanya ditayangkan di televisi-televisi kisah-kisah inspiratif agar kita sebagai seorang muslim ketika Allah sudah mewajibkan sebuah perintah, asal manusia itu mau sungguh-sungguh, Allah akan kasih jalan untuk mudah menjalankannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika berubah tahun, tentunya berubah umur kita juga. Dan posisi kita tatkala kebaikan yang kita lakukan itu sama dengan kebaikan yang tahun lalu, kita saja termasuk orang yang robi. Robi itu orang yang merugi. Yang bagus bagaimana? Yang bagus adalah Allah berikan umur kita, bertambahnya umur kita. Kita ikuti dengan bertambahnya kebaikan kita. Ini kita termasuk orang yang beruntung. Dan sempat kita dikategorikan orang yang ketiga, yaitu orang yang mal'unun, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berikan nikmat umur panjang, bukan semakin dekat kita kepada Allah, justru sebaliknya. Semakin jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang di antara kamu sekalian adalah orang yang Allah panjangkan umurnya, diikuti dengan bertambahnya amal kebaikan. Ini dikatakan oleh Rasulullah, orang yang demikian itu adalah sebaik-baik orang di antara kamu sekalian. Tentunya kita berkeinginan agar kita digolongkan oleh Allah sebagai orang yang bertambah umur kita, bertambah amal kebaikan kita. Karena yang bisa menolong kita nanti ketika kita sudah berada di alam kubur, tentunya hanya amaliyah yang pernah kita lakukan di dunia. Tidak akan mungkin orang tidak pernah ibadah. Sholat 5 waktu dia tidak pernah kerjakan. Ramadan dia tidak pernah berpuasa. Lalu dia bisa selamat dari siksa kubur. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tatkala Allah masih memberikan nikmat umur panjang, kita masih dipertemukan oleh Allah di tahun baru Islam, yaitu 1446 Hijriah. Marilah kita berkomitmen, berupaya agar kebaikan-kebaikan dalam diri kita bisa kita gali dan bisa kita tumbuh kembangkan.
dalam diri kita senantiasa yuwaswisu fi sudurin nas. Selalu dibisikkan bisikan-bisikan kejelekan berupa jin dan manusia ke dalam diri kita. Untuk itu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah biasa sholat 5 waktu, itu kita lakukan dengan berjamaah. Ketika tiba saatnya ada kemalasan, kemalasan itu harus kita lawan. Lawannya apa? Selalu kita menumbuhkan bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak terhitung harganya. Kita hanya disuruh oleh Allah dalam 24 jam, oleh Allah hanya sejenak kita diperintahkan untuk beribadah sholat 5 waktu. Ketika hal itu bisa kita tumbuhkan, insya Allah istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah, baik dalam kondisi kita senang ataupun dalam kondisi kita susah, kita masih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus kita yakini. Ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita mau beriman kepada Allah, ketika kita mau bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa menurunkan keberkahan dalam hidup kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ini janji Allah. Kalau kita mau beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa menurunkan keberkahan yang datangnya dari langit dan bumi. Walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi jikalau sebaliknya, Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita rezeki, lalu dengan kesehatan yang Allah berikan, dengan rezeki yang Allah berikan, kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sempat kita dikategorikan oleh Allah orang yang merugi di dunia dan orang yang merugi di akhirat. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perubahan kita ke arah yang lebih baik memang tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Banyak godaan, banyak tantangan yang harus senantiasa kita bisa menumbuhkan sebuah motivasi dalam diri kita, bahwa kita menyadari bahwa hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Suatu saat ketika tiba waktunya, suka ataupun tidak suka, tentunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya tatkala roh kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dikategorikan oleh Allah sebagai hamba yang husnul khotimah, akhir dalam kehidupan, akhir yang baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.